Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evans Al-Fahmi. Saya dari jurusan Sistem Informasi semester 6 UT UPBJJ Bandar Lampung. Video ini merupakan tugas 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Kali ini tugasnya adalah Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Pada tugas praktik kedua ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 2 sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JS file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik ini. Buatlah 2 halaman website yang perlu dikembangkan sebagai berikut. Halaman stok bahan ajar dan tracking delivery order. Nah, di sini saya sudah membuat aplikasinya dengan menggunakan VS Code dan Vue yang saya deploy ke Ubuntu server. Jadi struktur aplikasinya seperti ini. Yang pertama adalah login form, yaitu sebagai form login. Kemudian jika login berhasil, nanti akan masuk ke dalam halaman dashboard. Di dalam dashboard ini akan ada informasi tentang user atau admin yang login. Nah, di dashboard ini nanti akan ada navbar, kemudian yang akan bisa mengarahkan ke halaman stok ataupun tracking. Kemudian setelah itu selain komponen login, dashboard, tracking, stok, navbar, footer, dan lain-lain, di sini juga ada data dummy, yaitu data user seperti ini. User itu terdiri dari NIM, nama, prodi, UPBJJ, jenis kelamin, password, email, dan role. Nah, jadi ada role sebagai user maupun role sebagai admin. Nah, ini admin 1, Evans Al-Fahmi, jenis kelamin laki-laki, password, email, role-nya sebagai admin. Nah, itu adalah data user.js. Kemudian stock.js itu berisi data dari stok buku. Jadi kode judul, kategori UPBJJ, lokasi rak, harga, quantity, safety, dan catatan HTML. Quantity itu adalah jumlah buku, safety adalah batas aman dari jumlah bukunya. Jadi kalau kita buka websitenya seperti ini, 92.168.195. Nah, ketika mengakses webnya, itu akan diarahkan ke dalam halaman login form. Login ini akan diperintahkan untuk memasukkan NIM atau username jika itu admin. Di sini ada 2 role. Jika admin, maka nanti dashboardnya khusus untuk admin, tapi jika username akan masuk ke dalam dashboard user. Jika masukkan NIM, maka akan masuk ke dalam dashboard user. Kita masukkan saja adminnya di sini. Nanti akan saya jelaskan apa bedanya admin dan user. Nah, di sini jika loginnya berhasil akan masuk ke dalam dashboard. Ini adalah dashboardnya. Karena ini admin, jadi keterangannya seperti ini. Tapi nanti jika misalkan kita memasukkan NIM di sini, nah dia akan sebagai dashboard mahasiswanya akan menampilkan informasi lengkap dari user yang login. Misalkan namanya Ratih, NIM-nya 04 sekian-sekian, program studinya manajemen S1, UPBJJ-nya Medan, jenis kelamin perempuan, dan emailnya sekian-sekian @ut.ac.id. Kita kembali ke halaman admin dulu. Nah, di halaman dashboard itu ada navbar di atasnya, yaitu
fungsinya untuk sebagai navigasi ke halaman yang lain. Ini home, ini di sini. Kemudian stock itu adalah halaman stok bahan ajar. Jadi seperti ini tampilan halaman stok bahan ajar untuk admin. Nah, di sini saya menggunakan Vivor untuk menampilkan list bahan ajar dari kode, judul, UPBJJ, rak, harga, GTY, safety, status, catatan, dan aksi. Aksi ini untuk menghapus buku, quantity. Nah, kalau di sini admin, di sini akan ada badge warna kuning admin. Dia bisa menambah atau mengurangi quantity bukunya. Misalkan ini 23, kalau safety-nya 20 berarti batas amannya 20. Jika dikurangi, maka stok akan menjadi statusnya akan berubah menjadi menipis. Untuk fitur selanjutnya adalah filtering. Jadi filtering di sini adalah menampilkan buku berdasarkan filter yang kita pilih. Di sini filternya adalah kategori, ada UPBJJ, ada lokasi rak, dan urutkan. Oke, ini ada scriptnya stok di sini. Nah, ini adalah script dari menampilkan kode, judul, kategori, UPBJJ. Contohnya misalkan untuk kategori misalkan kita pilih yang MK wajib, maka tabelnya akan menampilkan daftar daftar buku yang termasuk mata kuliah wajib. Tapi jika misalkan MK pilihan akan menampilkan mata kuliah pilihan. Kemudian kalau kita reset, dia akan kembali seperti awal. Dia menampilkan semua buku tanpa filter. Kemudian kalau misalkan kita pilih UPBJJ Jakarta, akan menampilkan buku yang UPBJJ Jakarta. Misalkan Bandung, Palembang. Kemudian selanjutnya adalah lokasi rak. Kalau misalkan ini R1A3, di sini ada bukunya pengantar manajemen, misalkan di rak R7B1 ekonomi pembangunan. Kemudian urutkan, filtering urutkan ini misalkan berdasarkan judul dari A sampai Z, kemudian Z sampai A, lalu harga termurah, misalkan dia mengurutkan harga yang paling murah sampai yang paling mahal, kemudian harga yang paling mahal, kemudian diurutkan dari stok terbanyak atau stok tersedikit. Nah, jika ingin mengembalikannya, kita reset saja. Nah, di sini. Kemudian ada fitur untuk menambahkan buku, misalkan STS 43110 misalkan. Judul bukunya metodologi penelitian. Kategorinya MK wajib. PPJJ-nya Lampung. Lokasi rak R1A9 misalnya. Harganya 54.000. Kuantitinya 12, safety-nya 11. Catatan HTML buku semester 6. Kemudian kita simpan, kemudian bukunya akan muncul di bawah. Nah, jika kita kurangi, stoknya akan menipis. Jika 0, kosong, akan berwarna merah. Jadi warnanya menyesuaikan, jika aman adalah hijau, kuning menipis, merah kosong. Kalau mau kita hapus, bisa kita hapus di sini. Hapus buku. Nah, bukunya akan terhapus. Yang kedua adalah tracking delivery order. Tracking delivery order itu adalah melacak pesanan bahan ajar. Jadi halaman menampilkan untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti tugas praktik 1, tapi perlu menerapkan framework. Membuat kodenya seperti ini, misalkan DO 2025 strip 001 untuk awal, itu adalah kode tracking atau kode pengiriman buku. Di sini kalau kita navigasikan ke halaman tracking, dia akan menampilkan
tracking DO dari setiap pemesanan. Misalkan dimulai dari yang DO 2025-001 sampai DO 2025-0004. Dia akan mengurutkan terus ke bawah sesuai dengan trackingnya. Jika membuat tracking baru, nanti akan diurutkan misalnya ke 5, ke 6, ke 7, dan seterusnya. Di sini juga kita bisa mencari misalkan 0003, 009, tidak ada pengiriman yang cocok, 03, 02. Nah, kita bisa melakukan pencarian berdasarkan kode DO-nya. Nah, kemudian kita bisa membuat delivery order yang baru. Nah, tapi di sini saya menambahkan list mahasiswa yang ada di sini. Misalkan si Joko Prayitno mau dikirimkan buku pengantar manajemen. Di sini ada pilih buku, kita checklist di sini. Kita kuantitinya 1. Kemudian sistem informasi manajemen. Nah, kemudian kita bisa memilih kurirnya. Kurirnya reguler itu 3-5 hari, harganya 20.000. Kemudian kalau express 35.000, lama pengirimannya 2-3 hari. Kalau kita pilih express, maka ongkirnya 35.000. Total bukunya 135.000. Jadi total pembayarannya adalah 170.000. Buat delivery order berhasil dibuat. Nah, kalau kita ke halaman tracking sekarang, di bawah nanti akan ada delivery order yang baru dengan kode DO 2025-0005. Atas nama Joko Prayitno, daftar bukunya ini pengantar manajemen dan sistem informasi manajemen. Kurirnya adalah express. Nah, jadi seperti itu halaman tracking delivery order. Jadi tracking delivery order untuk admin itu saya bagi 2. Jadi tracking ini untuk melacak pengirimannya, melacak seluruh pengiriman pemesanan bahan ajar dari setiap mahasiswa. Kemudian tracking admin ini untuk membuat delivery order yang baru. Jadi role admin itu bisa melacak seluruh seluruh pemesanan bahan ajar dari setiap mahasiswa dan bisa membuat delivery order yang baru untuk mahasiswanya. Jadi bisa mengirimkan buku kepada mahasiswa. Nah, ini adalah fitur dari admin. Jadi kalau admin yang masuk itu punya halaman seperti ini, stock, tracking, dan tracking admin. Itu halaman utamanya. Kalau kita logout, kita masuk sebagai mahasiswa, itu akan berbeda. Jadi seperti ini. Jadi kalau mahasiswa di halaman tracking DO, dia hanya bisa melihat pesanan yang dia pesan. Seperti ini. Contoh kita masukkan user yang baru. Nah, ini. Nah, di halaman tracking itu tidak ada karena memang dia belum memesan. Di halaman stok, dia hanya bisa melihat seperti ini. Kode, judul, UPBJJ, rak, harga, KTY, status, catatan, keranjang. Keranjang ini memasukkan ke dalam keranjang sebelum di check out. Kuantitinya 20, tapi tidak bisa ditambah atau dikurang. Itu jika sebagai user. Kemudian statusnya aman, menipis. Nah, jika dimasukkan keranjang, misalkan pengantar manajemen, kemudian matematika dasar. Nah, di halaman keranjang nanti akan ada buku yang dimasukkan ke keranjang di halaman stok tadi. Lalu dia tidak akan bisa check out kalau belum milih kurirnya. Kita harus pilih kurir dulu di sini, reguler. Kemudian check out. Pembayaran berhasil. Kurir estimasi 3-5 hari. Nah, di halaman tracking
dia akan muncul tracking pengiriman delivery ordernya, mengurutkan dia orderan keberapa. Nah, tracking kode ini nanti akan bisa dilihat oleh si admin. Kalau kita lihat di admin di sini, di tracking, misalnya kita cari 006. Nah, ini ada nih. Si Ridwan Abdullah baru pesan buku pengantar manajemen dan matematika dasar, harganya 130.000, ongkirnya 20.000 karena dia memilih reguler. Oke, jadi seperti itu. Komponennya adalah dashboard, footer, keranjang, login, navbar, stok, tracking, dan tracking admin. Login ini untuk masuk pertama kali websitenya, kemudian diarahkan ke dashboard. Dashboard ini nanti akan ada navbar yang isinya navigasi halaman stok, tracking, tracking admin, dan keranjang. Ini adalah database-nya, data user dan stok ini saya pisah supaya lebih rapi. Jadi tidak jadi satu, jadi buku sendiri dan data usernya sendiri. Kurang lebih seperti itu tugas yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.